bagi orang-orang sufi ya, Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir, begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita, pasti berkeyakinan dan tahu betul, pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan suatu yang tidak tersentuh, yang tidak terjangkau. Allah itu az-zahir, begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih. Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawai, seorang pakar nahwu mengatakan a'raful ma'arif Allah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq.